Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami ada di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, ketika Tuhan memberikan anugerah kehidupan kepada kami. Bantulah kami, terangi kami dengan sabda-Mu Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema khotbah pada kali ini, bertekun dalam iman. Dan sebagai dasarnya saya mengutip dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat keempat. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat keempat, demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang teman ketika terpapar COVID dan harus beristirahat, dirawat di rumah sakit, memberikan kesaksiannya bahwa di masa-masa dia sendiri itu, dia merasa mendengarkan Tuhan mengingatkan kepada dia akan 3 hal. Dia sebut, Tuhan ingatkan saya pada 3M yang penting. 3M itu adalah bahwa manusia itu lemah dan rentan. Dia menyadari keterbatasannya. Dia yang sehari-hari begitu lincah bekerja, hari itu dia merasa tidak berdaya. Saudara, M yang kedua, dia berkata bahwa dia diingatkan bahwa materi itu terbatas nilainya. Ketika dia harus beristirahat di rumah sakit, dia hanya bisa membawa beberapa lembar pakaian. Semua harta harus ditinggalkan. Saudara, kemudian dia berkata bahwa dia juga diingatkan bahwa masa melayani itu terbatas adanya. Sekalipun dia masih ingin melayani Tuhan, tetapi kalau dia sudah sakit, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Manusia itu terbatas, materi itu terbatas nilainya, dan masa pelayanan itu juga terbatas waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua menyadari bahwa sesungguhnya kita terbatas. Bahkan mungkin di saat ini ada di antara saudara yang juga mengalami kesulitan-kesulitan
keterbatasan-keterbatasan karena pandemi ini. Saudara, pertanyaannya adalah dalam keterbatasan-keterbatasan itu, apa yang seharusnya atau sebaiknya kita buat, kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nah, saudara, penulis Ibrani kemudian menjawabnya dengan berkata, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, penulis Ibrani menggambarkan kehidupan kita sebagai sebuah perlombaan. Dan kita sama-sama dipanggil untuk menyelesaikan perlombaan kita, mencapai garis finish dengan sebaik-baiknya. Saudara, dalam perlombaan itu, saudara, kita diminta untuk bertekun supaya kita bisa sampai kepada garis akhir. Dan di sini kemudian penulis mengingatkan kita satu hal yang penting. Dia berkata, jangan kamu berlari dengan membawa beban yang tidak perlu kamu panggul. Dia berkata, tanggalkan beban itu. Beban itu adalah dosa. Tanggalkan beban, tanggalkan dosa yang begitu merintangi kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berlomba mencapai garis akhir dengan baik, berhasil, finishing well, menyelesaikan dengan baik? Bagaimana caranya supaya kita bisa menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita untuk mencapai garis akhir dengan baik? Di sini penulis Ibrani mengingatkan kepada kita untuk bertekun dalam 3 hal. Dia berkata, marilah kita melakukannya, bertekun dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang pertama dia berkata, tetaplah bertekun dalam memandang Yesus. Saudara, kita ini makhluk yang lemah, benar, kita rapuh, dan kita ada dalam satu masa yang tidak pasti. Tetapi saudaraku, sekalipun kita rapuh, kita punya Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus pernah meninggalkan surga dengan segala kemahakuasaannya. Dia tinggalkan, lalu dia masuk ke dalam dunia, dan dia kemudian mengenakan kerapuhan manusia pada dirinya. Saudara, Yesus, anak Allah itu, bukan hanya mengenakan kerapuhan, tetapi dia juga mengalami kematian demi kasihnya kepada kita. Demi kasihnya kepada kita, orang-orang berdosa. Saudara, kita punya Tuhan yang bukan hanya mengasihi kita dan rela mati bagi kita, tetapi dia juga, Yesus Kristus itu, adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bangkit dari kematian. Dia sanggup untuk menolong kita. Kalau maut saja dikalahkannya, maka tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan. Saudaraku, tidak ada satupun masalah kita yang terlalu besar yang Tuhan Yesus tidak dapat selesaikan. Karena dia sudah menang atas maut. Dan Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita kejelasan di tengah ketidakjelasan zaman kita. Dia berkata bahwa
ada hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, kenapa kita harus terus memandang kepada Yesus? Karena Dia adalah pemimpin kita. Ayat 1 berkata, Dia adalah pemimpin kita, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, kalau kita mau sempurna, maka kita harus belajar dari yang sempurna. Dan Yesus, Allah yang sempurna itu, adalah pemimpin kita. Itu sebabnya kita harus selalu memandang kepada Dia, berjalan mengikuti Dia. Saudara, kenapa kita harus terus memandang kepada Yesus? Kita menyebut Dia Tuhan. Tuhan itu berarti Tuan. Seperti seorang hamba, saudara, harus selalu memandang kepada tuannya, supaya dia tahu apakah yang dia lakukan ini sudah berkenan di hati tuannya atau belum. Dia harus terus memandang kepada tuannya, supaya dia tahu apakah tuannya sudah puas atas pekerjaannya atau belum. Itu sebabnya, saudara, kita harus selalu memandang kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani kemudian berkata, setelah kita bertekun memandang kepada Yesus, marilah kita bertekun seperti Yesus bertekun. Saudara, ayat kedua dikatakan Yesus itu mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Tekun memikul salib, saudara. Lalu ayat ketiga, ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku, Yesus mengabaikan kehinaan. Dan Dia bertekun memikul salib. Saudaraku, ada kata yang indah di sini, yaitu kata tekun. Kata ini diambil dari kata hupomone, yang menggambarkan sebuah ketabahan. Saya suka kata ini dalam bahasa Mandarin, yaitu renai. Jenai. Satu aksara yang digambarkan jantung, kemudian ada belati yang menembusnya. Perlahan demi perlahan. Saudara, demikianlah ketabahan. Dan Yesus sudah memberikan kita sebuah teladan ketabahan. Saudaraku, ketika manusia memilih jalan pintas yang singkat, jalan yang mudah, Yesus memilih jalan yang sulit. Cawan yang berisi minuman yang pahit demi cintanya kepada saudara dan saya. Ketika manusia cenderung mempertahankan diri, mempertahankan hidupnya mati-matian, bahkan semut pun dikatakan akan melawan kalau terinjak. Tetapi pada salib Yesus kita melihat Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa itu justru memilih jalan yang tidak mudah, jalan kematian. Sekali lagi karena cintanya kepada saudara dan saya. Saudaraku, pada salib itu kita diajarkan bahwa kasih itu tidak ada yang murah, tidak ada yang mudah. Allah mengasihi kita, dan Dia tidak menuntut kita yang lebih dahulu mengasihi Dia. Dia menuntut dirinya sendiri untuk mengasihi kita. Sekalipun kita tidak mengasihi Dia, Dia berkata, aku mengasihimu. Walaupun kamu tidak mengasihiku, aku mengasihimu. Walaupun kamu berulang-ulang mengecewakan aku mengasihimu. Perhatikan kasih yang walaupun itu adalah kasihnya Tuhan.
Bukan kasih yang jika kamu sudah ini baru saya mengasihimu. Tidak, saudara. Alkitab berkata Yesus mati ketika kita masih berdosa. Saudara lihat gambaran ketabahan Yesus, gambaran kasih Yesus kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di atas salib Yesus, Dia mengalahkan bukan hanya kuasa iblis, tapi Dia mengalahkan dirinya sendiri dengan memilih jalan salib, bukan jalan yang lain, bukan jalan mempertahankan tahta, tetapi dengan mengosongkan dirinya. Saudaraku, kita diajak untuk tabah seperti Yesus, sabar seperti Yesus, tidak mempertahankan ego kita. Dan kalau kita harus tabah, saudaraku, maka ketabahan kita itu adalah ketabahan yang sifatnya hanya seketika saja dibandingkan berkat yang sudah dan akan kita terima. Ini bisa kita lihat dalam perkataan Petrus. Dia berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 10, Allah sumber segala kasih karunia itu yang sudah memanggil kamu kepada Yesus akan memanggil kamu kepada Kristus, kepada kemuliaannya, akan melengkapi kamu, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kita akan menderita, tetapi penderitaan itu hanya seketika lamanya. Mari kita bandingkan dengan perkataan di dalam Yohanes 13 ayat 1. Di sana Rasul Yohanes berkata bahwa sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dan Alkitab berkata di sini, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudaraku, Yesus senantiasa mengasihi kita, dan Dia mengasihi kita, saudaraku, sampai kepada kesudahannya. Sampai kepada kesudahan akhir zaman, sampai kepada kesudahan kehidupan kita, sampai selama-lamanya, saudara. Dia mengasihi kita. Kalau kita pun harus tabah, saudara, maka ketabahan kita itu durasinya hanya seketika saja dibandingkan kasih Tuhan bagi kita. Saudaraku, penulis Ibrani mengajak kita untuk bertekun memandang Yesus dan bertekun seperti Yesus. Dan kemudian yang ketiga dia berkata, mari kita bertekun meninggikan Yesus. Saudara, ayat kedua berkata bahwa Yesus sesudah mati dan bangkit itu naik ke surga, dan Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan Allah itu menggambarkan otoritas, menggambarkan kehormatan, menggambarkan kemuliaan Kristus. Dia adalah Tuhan yang berotoritas, yang terhormat dan mulia. Saudara, Filipi 2 ayat 9 berkata dengan jelas dan tegas begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Allah saja sangat meninggikan Yesus. Seperti apa ditinggikannya? Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, motivasi terdalam kita untuk hidup
bahkan memberitakan Injil, itu adalah kehormatan Kristus. Kita lakukan semuanya karena kita menghormati Kristus. Karena kehormatan Kristus. Dia layak dihormati. Dia layak mendapatkan jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 6, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada." Perhatikan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudaraku, mari kita meninggikan Yesus. Kita melayani Tuhan dengan setia. Dan Yesus berkata, siapa yang melayani Dia, dihormati oleh Bapa. Saudara, satu catatan yang menarik juga bagi saya adalah ketika kita menghubungkan penderitaan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Saudaraku, biasanya kita mendengar istilah no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Dan kata lain itu digambarkan dengan berurutan. Saya kira ini tepat, benar saudara. Tetapi Rasul Yohanes di dalam Injilnya menggambarkan dengan sedikit berbeda, memperlengkapi pengetahuan kita bahwa salib dan kemuliaan itu bisa ada pada saat yang bersamaan. Saudaraku, di dalam Yohanes 12 ayat 23, di sana Yesus menjawab demikian. Menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Bahwa Anak Manusia akan dimuliakan. Nah, bagian yang sama di ayat ke-32, di sana Yesus kemudian juga berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi. Tadi dimuliakan, di sini ditinggikan. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan kemudian ditafsirkan dengan jelas di sini, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Perhatikan saudaraku, antara dimuliakan dan disalibkan itu menjadi satu, saudara. Ketika kita melayani Tuhan, bahkan kita menderita, di situ ada kemuliaan, saudara. Dan tidak ada kemuliaan tanpa salib. Saudara, Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 8, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudaraku, bagaimana kita bisa menyelesaikan perlombaan hidup kita dengan baik? Bagaimana kita bisa menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita? Hari ini kita diingatkan untuk bertekun, tabah. Dalam hal apa? Mari kita bertekun memandang kepada Yesus. Mari kita bertekun seperti Yesus bertekun. Mari kita tabah seperti Yesus tabah, saudara. Dan yang ketiga, marilah kita selalu bertekun meninggikan nama Yesus. Saya percaya, saudara, kalau kita melakukan hal ini, kapanpun Tuhan memanggil kita, kita siap untuk berjumpa dengannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami. Ada tugas yang Tuhan percayakan kalau Tuhan masih memberikan kami kehidupan.
Bantu kami Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kami dengan baik. Dengan terus-menerus bertekun memandang kepada Yesus, pemimpin kehidupan kami, Tuhan atas hidup kami. Bantu kami Tuhan dalam segala kesulitan yang kami hadapi, ketika kami harus sabar, kami harus tabah, supaya kami dapat tabah dengan meneladani Tuhan Yesus yang sudah mengosongkan dirinya karena cintanya. Berikan kami cinta itu ya Tuhan, cinta kepadamu. Ya Tuhan, bantulah kami juga untuk kami bertekun, untuk meninggikan Engkau dalam hidup kami, seumur hidup kami ya Tuhan. Bantu kami meninggikan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami, karena Engkau pantas, Engkau layak mendapatkannya. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, Tuhan memberkati kita. Amin.